Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Santiva dengan NIM A50125301191. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang dua teori belajar yang sangat penting, yaitu teori humanistik dan teori konstruktivistik. Nah, teori yang pertama yaitu teori humanistik. Jadi, teori humanistik itu fokusnya ke pengembangan diri manusia secara keseluruhan. Tidak cuma soal nilai atau pengetahuan, tapi juga perasaan, kepribadian, dan potensi diri. Intinya, belajar itu bukan cuma jadi pintar, tapi juga jadi pribadi yang lebih baik. Tokoh yang terkenal di teori ini ada Abraham Maslow dan Carl Rogers. Maslow itu terkenal dengan teori kebutuhan manusia, yang bilang kalau manusia punya kebutuhan bertahap, mulai dari yang paling besar sampai ke aktualisasi diri. Nah, kalau Carl Rogers, dia menekankan kalau pembelajaran itu harus berpusat pada siswa. Jadi, di sini guru bukan lagi pusat segalanya, tapi lebih ke fasilitator yang membantu siswa berkembang. Nah, ciri-ciri dari teori humanistik itu biasanya pembelajarannya santai, menghargai pendapat siswa, dan memperhatikan perasaan mereka. Kelebihannya, siswa jadi lebih percaya diri, mandiri, dan termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Tetapi, kekurangannya, teori ini agak sulit diterapkan kalau jumlah siswa banyak, dan butuh guru yang benar-benar paham karakter dari setiap siswa. Nah, contoh penerapannya, misalnya guru memberi kesempatan siswa untuk berpendapat, seperti diskusi atau refleksi diri tentang apa yang mereka pelajari. Sekarang kita lanjut ke teori konstruktivistik. Kalau teori ini intinya adalah siswa itu membangun sendiri pengetahuannya. Jadi bukan guru yang menuangkan ilmu ke siswa, tapi siswa yang aktif mencari, memahami, dan menyusun pengetahuan itu sendiri. Tokohnya ada Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Piaget lebih fokus ke bagaimana anak membangun pengetahuan dari pengalaman. Sedangkan Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial seperti belajar lewat diskusi atau kerja kelompok. Ciri khas teori ini adalah siswa aktif, banyak diskusi, dan belajar dari pengalaman langsung. Kelebihannya, siswa jadi lebih paham, lebih kritis, dan pembelajarannya terasa lebih nyata. Tetapi kekurangannya biasanya butuh waktu lebih lama dan tidak semua siswa langsung bisa aktif. Nah, contoh penerapannya misalnya belajar lewat diskusi, kelompok, problem solving, atau mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Kalau disimpulkan secara sederhana, teori humanistik itu fokus ke pengembangan diri siswa. Sedangkan konstruktivistik fokus ke bagaimana siswa membangun pengetahuannya. Tetapi keduanya sama-sama menempatkan siswa sebagaimana pusat pembelajaran. Jadi, dari kedua teori ini kita bisa lihat kalau belajar itu nggak cuma soal hafalan, tapi juga soal memahami dan berkembang sebagai individu. Dengan menerapkan kedua teori ini, pembelajaran bisa jadi lebih seru, bermakna, dan gak membosankan. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.